Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang terakhir telah kita sampaikan sebuah faedah penting terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa, yaitu pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Dan juga sempat kita singgung tentang perkara-perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan bagi orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Dalam kitab ini, penulis rahimahullah membuat sebuah bab yang berjudul Bab As-Sawmi fis Safar. Sebuah bab yang menjelaskan tentang hukum berpuasa ketika safar. Akan dibahas oleh penulis rahimahullah tentang bagaimana hukumnya berpuasa ketika safar. Berpuasa ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Apakah lebih baik berpuasa atau tidak? Ini akan dibahas oleh beliau rahimahullah. Dan sebagaimana biasanya, beliau rahimahullah akan menyampaikan sebuah muqaddimah terkait dengan pembahasan ini sebelum masuk kepada hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah dalam muqaddimahnya, Ja'at hadhihi syari'ah bil ahkamil muyassarah as-samhah. Kata beliau rahimahullah, syariat ini telah datang dengan membawa berbagai hukum yang penuh dengan kemudahan dan toleransi. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidaklah menjadikan untuk kalian sesuatu yang memberatkan dalam agama ini. Wa qaulihi, dan juga berdasarkan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman yang artinya, dan Allah hendak memberikan kemudahan kepada kalian, dan Dia tidak ingin memberikan kesulitan bagi kalian. Maka kedua ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa semua syariat Islam itu penuh dengan kemudahan dan toleransi. Tidak ada satupun syariat Islam yang memberatkan pemeluknya.
Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana kondisi hamba-hambanya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau memerintahkan suatu ibadah, pasti Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan kondisi hamba-hambanya. Ketika hamba tersebut mampu untuk melakukannya, maka Allah pun akan memerintahkannya. Namun ketika hamba tersebut tidak mampu melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rukhsah, akan memberikan keringanan untuk hamba tersebut. Nah, ini sebuah prinsip yang sangat mendasar dalam agama Islam. Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan kemudahan. Kemudian kata beliau rahimahullah, falamma kana as-safar ghaliban fihi masyaqqah wa su'ubah. Kata penulis rahimahullah, tatkala safar itu, perjalanan jarak jauh itu, secara umum akan mendatangkan masyaqqah wa su'ubah, mendatangkan kesulitan dan kepayahan. Apalagi safar yang dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki, atau paling maksimalnya dengan menaiki kuda di bawah terik matahari yang sangat panas. Maka seorang musafir akan merasakan kepayahan yang sangat luar biasa. Tidak sebagaimana safar yang dilakukan pada zaman ini. Jarak yang begitu jauh bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, dengan berbagai fasilitas yang sangat nyaman. Maka seorang musafir secara global akan menjumpai berbagai kesulitan dalam safarnya. Wa annahu qit'atun minal azab, dan bahasanya safar itu merupakan potongan dari azab. Safar adalah bagian dari siksaan atau azab. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah bagian dari azab, bagian dari siksaan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Seorang musafir akan terhalangi dari makannya, minumnya, dan tidurnya. Ini yang dimaksud dengan safar adalah bagian dari azab. Dalam pengertian seorang musafir tidak akan bisa makan, minum, atau istirahat sebagaimana biasanya ketika dia sedang mukim. Sehingga seorang musafir akan mengalami kepayahan secara lahir dan batin. Pikirannya tidak tenang, kemudian fisiknya juga lemah. Ini kondisi seorang musafir secara umum. Maka kata penulis rahimahullah, khuffifa fihi. Maka seorang musafir diberi keringanan dalam pelaksanaan berbagai ibadah. Wa min tilka takhfifat, dan di antara bentuk keringanan tersebut adalah ar-rukhsah fil fitri fi nahari Ramadan. Adalah bolehnya berbuka pada siang hari bulan Ramadan bagi seorang musafir. Sehingga seorang musafir boleh tidak melakukan ibadah puasa Ramadan ketika safar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, maka siapa saja di antara kalian yang sedang sakit atau melakukan safar, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka dia boleh mengganti puasa itu pada hari-hari yang lainnya. Sehingga dengan tegas saya tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sedang sakit atau orang yang sedang safar boleh tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Namun dia harus mengqadha ibadah puasanya pada hari yang lain.
Nah, ini merupakan sebuah bukti bagaimana Islam merupakan sebuah agama yang penuh dengan kemudahan. Wa hiya rukhsatun mustahabbah. Dan ini merupakan keringanan yang hukumnya sunnah. Dianjurkan bagi seorang musafir untuk mengambil keringanan tersebut, terutama bagi seorang muslim yang tidak kuat untuk berpuasa ketika safar. Dianjurkan untuk tidak berpuasa ketika safar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang itu berpuasa ketika safar. Ya, sampai divonis oleh Nabi alaihi wasallam sebagai sesuatu yang tidak baik berpuasa ketika safar. Namun tentunya ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu atau merasakan kepayahan yang sangat luar biasa ketika dia berpuasa dalam safarnya. Ini sebagaimana akan kita bahas pada hadis-hadis setelahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hiya rukhsatun ta'ummul ladzi yanaluhu bis-safar masyaqqah. Dan keringanan ini hukumnya mencakup siapa saja yang dalam safarnya mengalami kepayahan. Wa ghairuhu mimman takunu asfaruhum rahatan wa mut'ah. Dan mencakup siapa saja yang dalam safarnya merasakan kenyamanan atau kenikmatan. Sehingga bagaimanapun kondisinya seorang musafir, meskipun dia safar dengan menggunakan pesawat terbang misalnya, dengan sekian banyak fasilitas yang sangat canggih, sehingga tidak melelahkan, tidak pula menyulitkan dalam safarnya, maka dia tetap boleh tidak berpuasa dalam safarnya. Hukumnya berlaku secara umum untuk semua musafir, betapapun kondisinya. Meskipun musafir tersebut tidak mengalami kepayahan sama sekali. Namun telah kita sampaikan tadi bahwa seorang musafir biasanya akan mengalami kepayahan. Meskipun yang sedikit, meskipun tidak banyak, tetap dia akan menjumpai kepayahan atau kesulitan dalam safarnya. Demikian mukadimah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah terkait dengan pembahasan ini. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Hamzah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku boleh berpuasa ketika safar?" Wa kana katsirus siyam, dan Hamzah adalah orang yang banyak melakukan ibadah puasa. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang semangat untuk melakukan ibadah puasa meskipun ketika safar. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau mau, maka silahkan berpuasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Dan jika engkau mau, maka silahkan berbuka. Dalam arti tidak berpuasa. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang hukum berpuasa ketika safar. Dalam dialog ini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang
dikenal memiliki fisik sangat kuat dan semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa untuk melakukan ibadah puasa. Sampai-sampai ketika safar sekalipun beliau tetap semangat untuk melakukan ibadah puasa. Maka beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihi wasallam tentang hukum berpuasa ketika safar. Maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita dengar tadi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau mau silahkan berpuasa, namun jika engkau mau maka silahkan tidak berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada sahabat Hamzah radhiyallahu anhu, memberikan opsi kepada beliau untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah penting yang bisa kita peroleh. Di antaranya yang pertama, ar-rukhsah fil fitri fis safar. Adanya keringanan untuk tidak berpuasa ketika safar. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa ini tentunya berlaku bagi seorang muslim yang merasa berat untuk berpuasa ketika safar. Mungkin dia merasa sangat kepayahan untuk melakukan ibadah puasa ketika safar. Atau bahkan mungkin dia akan jatuh sakit ketika berpuasa dalam safarnya. Nah, ketika kondisinya demikian, maka sangat dianjurkan bagi orang tersebut untuk berbuka. Dalam arti tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan dia harus mengganti ibadah puasanya tersebut pada hari-hari yang lainnya. Tsaniyan, kemudian faedah yang kedua, at-takhyir bainas shiyam wal fitr. Adanya pilihan untuk berpuasa dan tidak berpuasa ketika safar. Nabi alaihi wasallam memberikan pilihan kepada sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Liman indahu quwwatun 'ala shiyam. Ini berlaku bagi seseorang yang punya kemampuan untuk berpuasa dalam safarnya. Dua pilihan tadi berlaku bagi seorang muslim yang memang punya kemampuan secara fisik untuk melakukan ibadah puasa. Adapun ketika dia tidak punya kemampuan secara fisik untuk berpuasa ketika safar, maka sangat dianjurkan untuk berbuka, untuk tidak melakukan ibadah puasa dalam safarnya. Wal muradu bidzalik shaumu Ramadan, dan yang dimaukan oleh sahabat Hamzah radhiyallahu anhu dalam hadis ini adalah puasa Ramadan. Sekalipun hukumnya wajib, namun ketika safar boleh bagi seorang muslim untuk berbuka, untuk tidak melakukan ibadah puasa. Apalagi sunnah atau puasa yang hukumnya sunnah, tentunya lebih diperbolehkan lagi. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang kedua dalam bab ini. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah melakukan safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, walal muftir 'alas shaim, dan orang yang tidak berpuasa maka dia tidak mencela orang yang berpuasa. Maka hadis ini semakin menegaskan faedah yang telah kita sampaikan tadi pada hadis yang pertama, yaitu tentang bolehnya seorang musafir untuk berpuasa atau tidak berpuasa ketika safar pada bulan Ramadan. Dan ini sangat dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka sangat mengetahui hukumnya dalam permasalahan ini. Terbukti sebagian dari sahabat ketika safar mereka berpuasa dan selebihnya tidak berpuasa. Kemudian kedua kubu juga tidak saling mencela satu sama lain.
Sahabat yang berpuasa tidak mencela, tidak menghina sahabat yang tidak berpuasa. Demikian pula sebaliknya, sahabat yang tidak berpuasa tidak mencela, tidak menghina sahabat yang berpuasa. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat mengetahui hukumnya. Dan bahkan Nabi alaihi wasallam membiarkan para sahabat melakukan hal tersebut. Nabi alaihi wasallam tidak mengingkari salah satu pihak. Sehingga ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Boleh berpuasa atau tidak berpuasa ketika safar. Kalau seandainya hukumnya haram, tentu Nabi alaihi wasallam akan mengingkari hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jawazul fitri fis safar. Faedah yang pertama tentang bolehnya tidak berpuasa ketika safar pada bulan Ramadan. Dengan perincian yang telah kita sampaikan tadi, ketika seorang muslim kondisi fisiknya sangat lemah, dia merasakan kepayahan yang sangat luar biasa dalam safarnya apabila berpuasa, atau bahkan dia bisa sakit ketika berpuasa dalam safarnya, maka sangat dianjurkan, bahkan wajib bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa ketika safar. Kemudian faedah yang kedua, iqrarun Nabi alaihi wassalam ashabahu ala siyam wal fitr fi safar. Adanya persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya untuk berpuasa dan tidak berpuasa ketika safar. Mimma yadullu ala ibahatil amrayn, yang menunjukkan tentang diperbolehkannya dua hal tersebut. Ini yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan sunnah takririyah. Sunnah takririyah, sunnah yang berupa persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan sahabat-sahabatnya. Ada yang disebut dengan sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam bersabda dengan ucapan lisannya. Ada juga yang disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan Nabi alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam melakukan suatu perbuatan di hadapan para sahabatnya. Kemudian sahabat menyampaikan perbuatan beliau kepada sahabat yang lain, dan terus disampaikan dari generasi ke generasi sampai kepada kita saat ini. Maka itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Nah, di sana juga ada yang namanya sunnah takririyah, sunnah yang berupa persetujuan Nabi alaihi wasallam terhadap ucapan atau perbuatan sahabatnya. Dan di sini menjadi salah satu contoh sunnah takririyah. Nabi alaihi wasallam membiarkan sebagian sahabat yang berpuasa ketika safar dan tidak berpuasa ketika safar. Sehingga menunjukkan bolehnya berpuasa dan tidak berpuasa ketika safar pada bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis yang ketiga dalam bab ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kata beliau, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan fi harrin syadid, ketika cuaca sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadh'u yadahu ala ra'sih min syiddatil har. Sampai-sampai ada salah seorang di antara kami yang meletakkan tangannya di atas kepalanya min syiddatil har, karena cuaca begitu panas saat itu.
wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Dan tidak ada di antara kami yang melakukan ibadah puasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengisahkan kepada kita tentang bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika safar pada bulan Ramadan. Ternyata ada di antara mereka yang tetap melakukan ibadah puasa meskipun cuacanya sangat panas. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ini memberikan pelajaran kepada kita betapa Nabi Alaihi Wasallam sangat semangat untuk melakukan ibadah puasa meskipun ketika safar sekalipun. Demikian halnya dengan sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang fisiknya sangat kuat dan sering melakukan jihad fisabilillah. Demikian halnya dengan ibadah puasa. Adapun selebihnya maka mereka tidak melakukan ibadah puasa dalam safar tersebut. Kemudian di antara faedah penting yang bisa kita peroleh dari kisah ini, yang pertama, jawazu fitril musafir fi Ramadan. Hadis ini memberikan faedah tentang bolehnya seorang musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan bahkan ini dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dipraktekkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian faedah yang kedua, annal fitra afdalu lahu idza kana yashukku alaih, bahwa tidak berpuasa itu lebih afdal bagi seseorang yang merasa berat untuk melakukan ibadah puasa. Ini perincian yang telah kita sampaikan tadi. Kalau merasa berat atau tidak mampu untuk berpuasa, maka lebih afdal baginya untuk tidak berpuasa ketika safar. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu tentang semangat atau antusias Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ibadah puasa, meskipun ketika beliau sedang safar. Ketika safar sekalipun beliau tetap semangat untuk melakukan ibadah puasa. Lalu bagaimana kiranya ketika beliau sedang mukim atau tidak sedang melakukan safar? Tentu beliau lebih semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Dan ini yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan sunnah fi'liyah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan, langsung dipraktekkan oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Beliau berpuasa ketika safar pada bulan Ramadan, sehingga semakin menegaskan tentang bolehnya melakukan hal tersebut. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, annat tawaki min asbabid dharar la yunafi kamalat tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Upaya untuk melakukan ikhtiar la yunafi kamalat tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Tidak akan menghilangkan kesempurnaan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dalam kisah ini ada sebagian sahabat yang sampai-sampai menutup kepala dengan tangannya untuk melindungi dirinya dari sengatan terik sinar matahari yang sangat panas saat itu. Maka ini merupakan sebuah ikhtiar atau usaha agar bisa terlindungi dari sengatan sinar matahari yang sangat panas. Dan itu dibiarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Sehingga menunjukkan bahwa ikhtiar atau usaha itu tidak akan menafikan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama menjelaskan bahwa ikhtiar itu merupakan salah satu syarat sahnya tawakal. Syarat atau rukun tawakal yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ikhtiar atau melakukan usaha.
Tanpa usaha maka tawakal seorang hamba tidak akan sempurna. Kemudian rukun yang kedua atau syarat yang kedua adalah kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan manfaat atau menolak mara bahaya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.